Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang ingin menjadikanmu family-nya. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya, siapa dia yang menginginkan kamu menjadi family-nya. Oke. Di sini aku lihat memang untuk saat ini belum ada pergerakan dari dia ya. Dia sedang menunggu waktu yang menunggu waktu yang tepat untuk segera action merealisasikan percintaan di kehidupan dia. Ya, karena kalau aku lihat saat ini tuh memang dia lagi mungkin memang lagi belum ketemu solusinya, caranya bagaimana ya, atau bagaimana dia harus bertindak, atau mungkin memang ada halangan rintangan yang membuat dia sampai sekarang belum ada pergerakan apapun. Dan aku lihat di sini dia tetap percaya dengan situasi apapun yang terjadi sekarang. Dia yakin ini memang sudah jalannya. Ini sudah memang ditakdirkan bagi dia dengan kamu untuk menjalani situasi seperti ini. Dan aku lihat di sini dia yakin rencana Tuhan memang lebih baik gitu ya. Dia adalah orang yang kalau bisa dibilang tuh kayak manipulatif ya. Manipulatif atau dia kayak orang yang selalu menyembunyikan banyak rahasia dari kamu, orang yang tidak mudah jujur, orang yang bahkan untuk menyampaikan perasaannya ke kamu pun sulit gitu ya. Orang yang gak gampang terbuka atau jujur dengan perasaannya sendiri terhadap orang lain gitu. Bahkan mungkin juga sulit untuk mengekspresikan diri dia terhadap kamu. Misalkan dia cinta, jarang gitu dia mengekspresikannya ya, dengan tindakan atau dengan kata-kata pun jarang mungkin. Children, ini ada hubungannya dengan anak. Bisa jadi dia sudah memiliki anak, atau kamu yang sudah memiliki anak, atau bisa jadi ini anak dari kalian berdua, bisa jadi ya. Seperti itulah. Ada hubungannya dengan anak di sini kalau aku lihat. Terus juga mungkin ada sifat kekanak-kanakan, entah kamu, entah dia, ya. Nah, untuk saat ini memang dia mengisi hari-hari dia dengan mencoba untuk fokus dengan diri sendiri dulu, mencapai semua apa yang dia butuhkan ya, mungkin dari karir, keuangan, terus kestabilan hidup, menyelesaikan masalah pribadi atau apapun. Pokoknya ini lagi fokus dengan diri sendiri ya. Dia lagi fokus dengan pencapaian hidupnya kalau aku lihat di sini. Terus very soon, segera aku lihat di sini, segera dia akan mengatakan sesuatu dengan kamu tentang kebenarannya, tentang sesuatu yang memang masih dia tutup-tutupi sampai sekarang. Nih, kan di sini dia masih menutup-nutupi kebenarannya ya, apa yang terjadi. Dia pokoknya masih banyak rahasia atau masih ada rahasia. Tapi aku lihat di sini akan ada kok nanti dia akan jujur sama kamu sebenarnya apa yang terjadi, apa perasaan dia, kenapa situasinya dia buat seperti ini gitu ya. The Lovers. Jadi kalau aku lihat dia adalah orang yang memang sebenarnya kamu juga sayangi, sebenarnya kamu juga cintai gitu ya, dan sebenarnya dia juga sayang sama kamu, cinta sama kamu. Jadi sebenarnya dia adalah orang yang memang masih sering yang masih ada di hatimu.
orang yang masih sering kamu pikirkan, masih sering berdealing dengan kamu gitu ya. Karena memang sebenarnya di antara kalian berdua masih memiliki perasaan yang sama, masih memiliki gairah yang sama. Aku lihat di sini ya. Masih memiliki rasa sayang yang sama, cuman memang tidak pada situasi atau hubungan yang sama. Aku lihat di sini mungkin kalian memang sudah berakhir hubungannya, atau mungkin dia sudah ada pasangan lain atau bagaimana gitu ya. Tapi aku rasa ini kalian sudah tidak pada hubungan yang sama. Ya, kalian lagi nggak sama-sama. Kenapa kalian bisa nggak sama-sama? Kalau aku rasa ini lebih ke si dia ini masih memiliki suatu ketakutan atau keraguan tentang sesuatu. Nah, mungkin kamu juga masih punya kayak keraguan terhadap dia atau ketakutan juga terhadap komitmen. Nah, dia juga seperti itu. Mungkin dia juga ada keraguan tentang hubungan ini atau bahkan keraguan tentang diri dia untuk masa depan dia ya. Mungkin karirnya belum membaik, keuangannya juga belum membaik, sehingga kalau mau berkomitmen dengan kamu, takutnya di masa depan dia tidak mampu bertanggung jawab atas kamu gitu. Terus juga kalau aku lihat di sini bisa jadi dia ini tuh ini apa itu namanya, punya tujuan, cita-cita atau sudut pandang yang berbeda dengan kamu. Ya, mungkin kamu menginginkan segera ada komitmen, tapi dia di sini yang dia prioritaskan sekarang adalah mungkin karir, keuangan, atau anak, bisa jadi gitu ya. Jadi masih sudut pandangnya atau tujuan, pola pikir atau cita-citanya tuh masih beda gitu. Sehingga ya kalian walaupun masih memiliki perasaan yang sama, tidak pada hubungan yang sama. Oke, kalau aku lihat sebenarnya memang dari dulu dia ini berpikir bahwa ingin adanya suatu lamaran romantis terhadap kamu, ingin adanya pertunangan atau pernikahan ya, atau ya ada pengikatan komitmen semacam itu. Sebenarnya ada dari pemikiran dia seperti itu, maunya seperti itu. Cuman memang kan orangnya itu nggak gampang mengutarakan atau mengekspresikan perasaan dia ya terhadap orang lain, sehingga itulah yang membuat dia merasa kayak selalu ragu, tertunda lagi untuk mengekspresikan itu. Jadi kalau aku lihat di sini memang Page of Cup mengharuskan dia itu untuk lebih sentimental dan terbuka untuk mengikuti emosi yang dia rasakan gitu ya. Dan kalau aku lihat juga memang di sini seharusnya dia bisa mengambil kesempatan untuk menyatakan apapun yang dia rasakan, yang emosi dia katakan, untuk bisa memiliki seseorang yang memang dia cintai gitu loh seharusnya. Tapi entah gimana mungkin memang egonya mungkin lebih tinggi ya, lebih kuat, atau orangnya memang pemalu atau bagaimana gitu, sehingga ya tidak terrealisasi gitu. Dan memang juga kalau aku lihat kan orangnya itu imajinatif banget ya, orangnya tuh imajinatif banget, terus juga orangnya sensitifan. Nah, kalau misalkan sensitifan bisa jadi inilah yang menjadi penghambat ya, kenapa dia tidak juga mengekspresikan cintanya ke kamu, emosinya ke kamu ya, karena ini mungkin dia terlalu sensitif orangnya. Terus itu juga sejujurnya dia punya rasa gairah yang penuh sama kamu ya, dia tuh benar-benar memiliki rasa gairah yang penuh sama kamu. Bahkan mungkin sempat nih dia ini kan banyak pilihan ya, sempat tuh mungkin dia menjalin hubungan dengan selain kamu gitu ya. Terus setelah dia jalani, dia analisa, dia nilai antara kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C. Di sini adalah dia mulai memikirkan, sebenarnya siapa sih yang hati ini inginkan? Sebenarnya aku tuh maunya dengan siapa? Nah, aku itu merasa nyaman dengan siapa? Karakter pasangan yang sesuai dengan maunya aku itu yang mana ya, si kamu atau si A, si B, si C. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini tuh ya kemarin-kemarin itu sempat dia itu kayak memilah-milah ya, memilah-milah mana sih yang tepat untukku gitu. Dan dia ini nggak menilai dari seberapa lamanya dia menjalin hubungan ya, nggak, yang penting dia bisa merasa nyaman sesuai dengan
kriteria dia, terus itu menguntungkan dia, menyayangi dia, memang tulus mencintai dia, pokoknya yang membuat dia merasa bahagia lah bersama orang tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau aku rasa dia tidak mau lagi mengkompromikan masalah apa ini namanya ya percintaan ini gitu ya. Dia nggak mau lagi mengkompromikan. Ketika hati dia berkata kamu, ya maka kamu gitu. Toh kalau aku lihat nih ya, akhir-akhir ini tuh dia kayak males gitu loh menjalin hubungan dengan orang lain lagi gitu. Walaupun di sini kamu dengan dia berpisah ya saat ini, dia tuh kayak males gitu untuk menjalin hubungan dengan orang baru. Ya mungkin dia udah capek gitu ya melalang buana ke A, ke B, ke C, ke kamu gitu ya. Tapi kok ya hubungannya gini-gini terus, hubungannya kayak nggak ada apa itu namanya, nggak ada perkembangannya, nggak ada siapa yang ditentukan gitu ya. Dia kayak hanya kelihatannya main-main, jadinya kayak nggak serius gitu. Sehingga kalau aku lihat ya udah deh, yang mana yang sesuai dengan keinginan dia adalah kamu. Terus itu juga dia kan nggak mau menjalin hubungan dengan orang baru lagi. Ya udah, berarti memang kalau aku lihat di sini pilihan hatinya memang jatuhnya ke kamu. Dan bahkan aku lihat juga di sini dia sedang menghindari juga untuk menimbulkan atau menyebabkan lebih banyak rasa sakit kepadamu, karena mungkin selama ini yaitu mungkin saat masih dengan kamu dia juga ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, sehingga kamu merasa tersakiti, sehingga kamu merasa kecewa ya. Nah dia tahu sebenarnya itu, maka dari itu ketika saat kemarin deh terakhir kali dia berpisah dengan kamu, ya dia nggak menjalani hubungan dengan siapapun karena yaitu dia mencegah atau menghindari untuk lebih membuat kamu merasa tersakiti gitu loh, terhianati gitu loh ya. Karena memang kalau aku lihat tujuan dia dalam hati itu memang kamu ya, cuman memang mungkin situasinya memang belum semudah itu untuk bisa dia realisasikan. Jadi kalau aku lihat ini memang untuk saat ini hatinya memang memilih kamu, cuman memang situasinya harus berfokus dulu pada hal-hal yang lebih penting sekarang, misalkan karir, keuangan kayak gitu ya. Karena di sini kan ada free yourself dulu. Intinya memenuhi kebutuhan pribadi dia dulu. Mungkin keluarganya masih butuh apa ya, dia tanggung dulu, mungkin orang tuanya, mungkin adik-adiknya butuh disekolahkan atau gimana gitu ya. Kalau aku lihat di sini. Jadi menurut dia untuk saat ini untuk percintaan oke, hatiku memang memilih kamu, tapi untuk realnya kita lihat realitanya aja deh gitu ya. Aku aja mungkin secara beban masih sangat dipengaruhi oleh keluarga mungkin, atau karir mungkin, keuangan mungkin gitu ya. Sehingga ya dia realita, dia harus fokus dulu dengan itu semua. Dan bukan berarti dia tidak mau, tapi memang kamu mungkin menjadi prioritas yang kesekiannya nanti gitu loh ya. Karena dia juga di sini menginginkan hubungan yang stabil, hubungan yang tidak terpengaruhi oleh beban yang lainnya gitu loh. Ya hubungan kita aja gitu, nggak usah dipengaruhi oleh orang tua, belum lagi nanti misalkan dia kalau memaksakan terhadap kamu, sedangkan dia misalkan masih memiliki beban harus membiayakan adiknya sekolah misalkan gitu. Nanti kalau dia nikah sama kamu, uang dia harus dia kasihkan dong untuk membiayai kuliah adik-adiknya gitu kan ya, atau mungkin anaknya gitu kan. Jadi dia harus menyelesaikan dulu itu. Oke, kalau anak mungkin iya sepanjang hidup ya, sampai dia menikah ya, sampai dia memiliki pasangan baru dia akan terhenti. Tapi kalau misalkan dia masih punya beban, misalkan keluarga, orang tua, adik-adiknya, atau siapalah gitulah ya, atau mungkin dia punya hutang kayak gitu kan, punya hutang atau ansuran-ansuran apa kayak gitu, itu kan justru malah kalau dia paksakan sekarang dia bersama kamu nanti ikut kesulitan juga, kamu juga ikut sengsara juga hidupnya dengan dia. Maka dari itu sekarang dia lebih fokus dulu ke hal yang lebih penting dulu yang sekarang dia pandang gitu ya. Untuk hubungan bukan berarti dia tidak mau, tapi realitanya belum memungkinkan gitu. Dia tahu ya selama ini tuh
kamu dengan dia itu memang kesulitan sekali untuk membangun dan menjaga hubungan kalian agar tetap stay, agar tetap langgeng kayak gitu ya, agar tetap ada gitu. Memang sulit sekali, aku lihat di sini mungkin banyak sekali halangan rintangannya, banyak sekali cobaannya, banyak sekali penolakannya ya, banyak sekali kesalahpahamannya atau apapun lah itu ya, pengkhianatannya juga aku lihat di sini mungkin ada. Nah, tapi dalam keadaan berpisah ini pun aku lihat di sini dia memang kayak nggak mau gitu untuk membuka hati untuk hubungan baru gitu loh. Kalau aku lihat di sini, karena memang untuk saat ini tuh dia ngerasa cinta aku terhadap kamu aja belum berbalas ini, mau yang lain lagi, alah mumet gitu ya. Ya, jadi dia pengen untuk kali ini tuh fokus. Kalau cintanya sama kamu ya udah fokusin aja ke kamu. Kalau memang belum terrealisasi ya udah tunggu. Nah, kayak gitu loh. Ya untuk saat ini dia tuh berpikirnya seperti itu. Kalau cinta yang satu ini aja belum terrealisasi, cinta yang ini aja belum terbalas, mau lagi yang lain kok ya lebih rumit, kok ya lebih apa ya, lebih lebih banyak urusan gitu jadinya ya, lebih banyak yang harus dia mulai dari awal lagi kayak gitu kan. Jadi kalau aku lihat di sini saat ini memang dia kalau aku lihat belum ada tuh untuk membuka hati pada orang baru ya. Apalagi kalau aku lihat kan selama ini tuh ya, ada seseorang yang memang terlalu bergantung terhadap hubungan ini sehingga menimbulkan rasa tidak aman, menyulitkan pasangan satu sama lain. Terus itu juga nggak bisa mandiri, tidak bisa leluasa mengejar hobi. Jadi di masa-masa inilah dikala dia lagi berpisah sama kamu, dia realisasikan semuanya. Karirnya dia perbaiki, hobinya dia puas-puasin, terus itu juga apalagi ya kebebasan itu dia nikmati kayak gitu. Ya jadi kayak apa sih namanya? Menikmati masa-masa single aja dulu gitu loh. Ya, mencapai semua yang dikala dulu masih berpasangan dengan kamu ataupun dengan si A, si B, si C itu kayak dia merasa kayak nggak bebas gitu untuk mengekspresikan diri dia dalam kebutuhan pribadinya kayak gitu ya. Jadi untuk saat ini dia ingin melepas itu. Terus itu memang selama menjalin hubungan dengan kamu mungkin di sini tuh kayak apa ya, ada seseorang yang lebih dominan ya, yang lebih dominan untuk mengontrol, untuk apa ya, ya mengekang kayak gitu. Jadi mungkin selama ini dia terlalu mengontrol kamu atau kamu yang terlalu mengontrol dia sehingga apa ya, tidak balance gitu loh hubungannya antara kamu dengan dia. Karena ada seseorang yang selalu mengikuti atau menuruti maunya pasangan, sedangkan dia tidak, entahnya dia ini kamu atau si dia ya, orang yang sedang kita bacakan ini, yang merasa kayak nggak leluasa, nggak bebas untuk apa ya, mengekspresikan apa yang dia mau gitu loh. Ya jadi ketika misalkan ya entah dia atau kamu yang mengontrol, ada seseorang di sini yang dikontrol menginginkan ke sesuatu, justru malah si pengontrol ini tidak bisa memberikan kebebasan dari atas si yang dikontrol. Ya si yang dikontrol itu nggak bisa bebas untuk melakukan banyak hal, sehingga ya udah deh untuk saat ini kalau aku lihat memang perlu untuk memastikan kebutuhan satu sama lain dulu ya. Agar pasangan itu tidak diabaikan atas kepentingan diri pribadi gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat juga di sini ada justice. Ada suatu sebab akibat di sini yang terjadi di antara kamu dengan dia. Kalau memang selama ini kamu berjuang untuk dia, maka aku lihat kamu mendapatkan karma-karma baik. Tapi jika dia yang selama ini mengkhianati kamu, menyakiti kamu, maka dia saat ini sedang mendapatkan karma-karma buruk dari tindakan dia selama ini, baik itu terhadap kamu atau pasangan-pasangan dia sebelum-sebelumnya. Ya, kalau aku lihat di sini. Oke, kita lihat lagi. Oke. Ada happiness di sini.
Dan aku lihat memang dia menginginkan kebahagiaan, keutuhan bersama kamu, dia ingin bergembira bersama kamu, tersenyum dengan kamu. Ya dengan apa? Dengan bisa hidup bersama dengan kamu. Aku lihat di sini ya. Memang itu cita-cita dia, ingin bahagia dengan kamu. Mungkin akhir-akhir ini pun kamu jarang tersenyum ya. Dia ingin sekali memberikan kebahagiaan, senyum, senyummu, mengembalikan senyummu, kayak gitu loh kalau aku lihat di sini ya. Dan juga dia ingin hidup bahagia bersama kamu gitu. Dan kalau aku lihat juga di sini akhirnya dia sudah mendapatkan kesadaran setelah apa yang dia cari-cari gitu ya, tentang kenapa hubungan ini seperti ini, siapa sih sebenarnya yang dia inginkan. Aku lihat di sini dia sempat tuh cari-cari sebenarnya apa sih yang aku mau, siapa sih yang aku mau, kenapa hubungan ini seperti ini. Intinya dia pernah sampai mencari-cari dan akhirnya di sini dia menemukan kebenarannya dan terungkap segalanya. Akhirnya di sini dia sadar bahwa kamulah belahan jiwanya. Ya, kalau aku lihat di sini kamu mampu memberikan dia rasa romantis, tapi juga bisa memberikan dia rasa persahabatan gitu ya. Jadi kayak selain kamu adalah pasangan yang memang dia cintai, tapi kamu juga mampu memberikan dia rasa kenyamanan sebagai sahabat gitu. Itu yang memang menjadi uh, apa ya, kenyamanan bagi dia ya, merasa dicintai dan merasa seperti sahabat juga gitu ya, nggak hanya um, butuh untuk apa namanya, diberi dan memberi, tapi ini tentang sebuah kenyamanan gitu ya. Ya like ke sahabat, sahabat itu kan selalu ada di kala sedih, susahnya, senangnya gitu ya. Eh, dan aku lihat juga kalau aku lihat juga di sini dia itu kayak apa ya, nggak nggak perlu jaim-jaim sama kamu, nggak perlu menutup-nutupi apa ya, eh kejelekan-kejelekan dia. Karena kalau misalkan kayak sahabat lah, kayak sahabat kita menutupi sesuatu dari sahabat, pasti sahabat kita tahu. Nah, itu yang dia rasakan terhadap kamu. Walaupun kamu orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai, dia menutupi nih apa yang apalah, ada masalah apa gitu. Tahu-tahu kamu udah bertanya, "Kamu kenapa? Ada yang bisa dibantu? Apa kamu melakukan sesuatu yang membuatmu merasa ragu atau takut atau apa gitu ya." Jadi dia merasa kayak selain kamu adalah pasangan yang ideal, kamu juga sebagai sahabat yang ideal ya gitu. Terus itu juga memang kalau aku lihat di sini dia itu banyak sekali apa itu namanya, kecemasan ya, anxiety, kecemasan, terus itu ketakutan ya, rasa panik. Kalau aku lihat di sini ya, dia itu sebenarnya memiliki suatu ketakutan, entah ketakutan apa, mungkin tentang masa depan, tentang hidup dia, tentang keuangan dia, karir dia ya, atau mampukah dia bertahan, mampukah dia sukses di masa depan, kayak gitu ya, atau banyak hal ya. Intinya nih orang itu banyak sekali kecemasan, rasa panik dan ketakutan akan sesuatu gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini dia sering ke-trigger loh ya, jadi ada sesuatu yang kayak memicu dia untuk tiba-tiba keinget kamu gitu, yang tadinya itu biasa aja, terus ketika melihat nama, sesuatu nama, melihat mobil atau tempat ya, di sini ada name, car, and place. Jadi kan nama, mobil atau tempat gitu, dia melihat sesuatu itu, tiba-tiba dia langsung ke trigger kamu, dia keinget kamu. Terus itu dia kebayang-bayang kamu ya, bernostalgia tentang kamu. Misalkan nih ada tempat yang pernah kalian datangi bersama, atau ada tempat yang memang spesial bagi kalian, dia lewat di situ. Aduh, dulu kita di situ begini ya, dulu aku begini. Karena dia sadar ya, dia selama ini tuh selalu menyangkal, dia selalu tidak menghadapi kebenaran, dan dia selalu tidak mau menghadapi kebenaran atas penalaran yang aku lihat di sini menurut dia tidak rasional gitu, padahal itu memang faktanya. Jadi mungkin selama ini dia sering mendenial bahwa sebenarnya dia sayang kamu, dia cinta kamu ya. Makanya di sini setiap kali dia melihat suatu tempat atau mobil atau suatu nama gitu ya, dia selalu keinget kamu terus gitu.
Dan disinilah mulai dia sadar betapa ternyata dia memiliki perasaan cinta sama kamu, ya. Dan dia menginginkan kamu. Aku lihat di sini. Oke, jadi aku rasa seperti itu. Dia mungkin akan datang lagi setelah dia menyelesaikan masalahnya dengan masalah pribadinya itu. Gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini, Leo, dan Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka pembacaan ini memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.